Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan, dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Tahukah Anda bahwa korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia dan gerakan-gerakan pemberantasan korupsi tidak pula hanya dilakukan di Indonesia? Secara internasional, negara-negara di dunia melakukan kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Tidak hanya level negara, beberapa lembaga swadaya masyarakat internasional dan nasional juga aktif dalam gerakan-gerakan pemberantasan korupsi. Berbagai gerakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan-gerakan masyarakat sipil dan sektor swasta di tingkat internasional patut perlu diperhitungkan karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya kehidupan umat. Menurut Jeremy Paul, agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti korupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia. Karena umumnya, negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi. Setiap 5 tahun, secara reguler, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations menyelenggarakan Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Penjahat atau sering disebut United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Pada kesempatan pertama, Kongres ini diadakan di Jeneva pada tahun 1955. Sampai saat ini, Kongres PBB ini telah terselenggara 12 kali. Kongres yang ke-12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010. Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna, Austria pada tahun 2000, isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dinyatakan dalam Kongres PBB ke-10 bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang dinamakan top level corruption. Top level corruption adalah jenis atau tipe korupsi yang paling berbahaya. Kerusakan yang sangat besar dalam suatu negara dapat terjadi karena jenis korupsi ini. Ia tersembunyi dalam suatu network atau jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata, yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, pemerasan, nepotisme, tribalisme, penipuan, dan korupsi. Tipe korupsi yang demikian sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang. Dalam realita, di beberapa negara berkembang, bantuan-bantuan yang diperoleh dari donor internasional berpotensi untuk dikorupsi. Misalnya, tidak selesainya atau tidak sesuainya proyek yang dilakukan dengan dana dari donor internasional. Akibat korupsi, standar hidup masyarakat di negara-negara berkembang juga sangat rendah. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin atau multidisciplinary approach. Dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional. Mengembangkan cara atau praktek pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara.
beragam rekomendasi baik untuk pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen atau DPR, sektor privat, dan masyarakat sipil atau civil society juga dikembangkan. Bank Dunia atau World Bank. World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termaksud menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya pemerintahan, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, watchdog institution seperti public auditor dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media dan lembaga internasional. Oleh Bank Dunia, pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi dua, yakni pendekatan dari bawah atau bottom up dan pendekatan dari atas atau top down. Pendekatan dari bawah berangkat dari 5 asumsi, yakni 1. Semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan awareness untuk memberantas korupsi. 2. Network atau jejaring yang baik yang dibuat oleh World Bank akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil atau civil society. 3. Perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui corruption diagnostic. 4. Pelatihan-pelatihan yang diberikan, yang diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank, dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. 5. Rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta diharapkan akan memiliki trickle-down effect, dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi. Untuk pendekatan dari atas atau top-down, dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi, maupun administrasi pemerintahan. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Pada awalnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau mereview konsep, hukum, dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang. Tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan, dan perdagangan, serta hukum administrasi. Pada tahun 1997, Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman atau pidana bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. 4. Masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, The Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. Monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif, serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian
mengenai korupsi yang dilakukan oleh Koperasi dan Korupsi Politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya, TI menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. TI berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993. Pada tahun 1995, TI mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi atau yang disebut CPI. CPI ini membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia. CPI disusun dengan memberikan nilai atau skor pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan range nilai antara 1 sampai dengan 10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi dan terbaik, sedangkan semakin rendah nilainya, negara dianggap atau ditempatkan sebagai negara-negara yang tinggi angka korupsinya. Berikut adalah Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Dalam survei ini, setiap tahun umumnya Indonesia menempati peringkat sangat buruk. Namun setelah tahun 2009, nilai raport ini membaik sedikit demi sedikit. Tidak jelas faktor apa yang memperbaiki nilai ini. Namun dalam realitas situasi dan kondisi, korupsi secara kualitatif justru terlihat semakin parah. Melihat laporan survei TI ini, nampak bahwa peringkat Indonesia semakin tahun semakin membaik. Namun cukup banyak pula masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional yang tidak terlalu yakin terhadap validasi survei tersebut. Kemudian, TIRI, Making Integrity Work, adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil, melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. TIRI memfokuskan perhatiannya pada pencarian hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. Salah satu program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama IIEN, yang kepanjangannya adalah Indonesian Integrity Education Network. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention Against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Merida, Yucatan, Meksiko pada tanggal 31 Oktober 2003. A. Masalah pencegahan. Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui badan peradilan. Untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat atau swasta. Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti yang pertama, pembentukan badan anti korupsi. Yang kedua, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik. Yang ketiga, promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Dan rekrutmen atau penerimaan pelayanan publik atau pegawai negeri dilakukan berdasarkan prestasi. Kriminalisasi. Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termaksud mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman atau pidana untuk berbagai tindak pidana korupsi. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan.
termaksud penyembunyian dan pencucian uang atau money laundering, hasil korupsi. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. D. Pengembalian aset-aset hasil korupsi. Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi, terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. 2. Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Selain itu, berbagai negara juga terdapat lembaga-lembaga pencegah korupsi seperti di Filipina terdapat lembaga Ombudsman, di Malaysia terdapat The Malaysia Anti-Corruption Commission atau yang disebut MEC, di Hong Kong terdapat Independent Commission Against Corruption atau ISAC, dan di negara kita sendiri terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia. Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 LN 32 Tahun 2006. Kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan isi konvensi internasional dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.